Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Doni Firmansyah, pakar slide presentasi. Kali ini saya akan share dengan Anda bagaimana lanjutan dari materi Amazing Slide Infographic di 2 episode sebelumnya. Bagi Anda yang belum melihat, silahkan Anda search di description yang ada di atas ini. Dan nanti kita bisa sama-sama melanjutkan materi untuk sesi yang ketiga ini. Inilah sesi ketiga Amazing Slide Infographic. Syarat-syarat untuk menyusun infografis. Seperti yang saya bilang tadi, kali ini kita akan membahas syarat-syarat untuk menyusun infografis. Ini ada di dalam buku saya, Amazing Slide Infographic, yang diterbitkan oleh SlideX Kreasi Presentasi. Nah, 3 syarat infografis tersebut berlaku untuk semua infografis yang Anda bikin, dan saya berharap nanti kita bisa mempraktikannya sama-sama. Kalau misalnya Anda bisa mempraktikkan sendiri, silakan. Kalau ingin bergabung dengan workshop kami, silakan. Nah, 3 syarat tersebut adalah, yang pertama, infografis Anda harus simple. Simple artinya sederhana. Jangan sampai infografis yang kita bikin itu lebih rumit dari artikel yang menjadi sumbernya. Usahakan infografis yang kita bikin itu semudah mungkin difahami. Kalau misalnya itu berupa artikel yang panjang, tolong kata-katanya direduksi, dikurangi, ambil yang penting saja. Berikutnya, kalau di dalam bahasa Jepang, simple itu disebut dengan kanso. Guru saya, Garen Notes, mengatakan waktu di Kansai Gaida University Osaka, dia menyebut bahwa yang disebut dengan kanso atau simplicity dalam bahasa Inggris, itu adalah elimination of clutter, menghilangkan variabel-variabel pengganggu yang ada di dalam data Anda sehingga lebih sederhana. Contoh misalnya, ketika kita membuat grafik, terutama misalnya grafik batang, di situ ada sumbu X, ada sumbu Y, dan grafik batang Anda itu biasanya di sumbu Y-nya itu ada skala. Nah, ketika Anda menggunakan grafik batang, biasanya di bagian atasnya ditambahkan dengan data label. Maka yang disebut dengan simplicity, kanso, atau simple ini adalah kalau misalnya Anda sudah menggunakan data label, tidak perlu menggunakan skala. Nah, itu lebih sederhana ya. Yang kedua, yang menjadi syarat untuk menyusun infografis adalah harmoni. Harmoni adalah keserasian antara image, font, warna, dan layout yang ada di infografis Anda. Ya, jadi ada 4 ya: image, font, warna, dan layout. Image gambar, font struktur huruf, ada judul, ada subjudul, ada konten. Warna, ada warna background, warna font, dan lain-lain. Itu harus harmoni. Dan yang terakhir itu adalah layout, tata cara pengaturan teks, tata cara pengaturan gambar di dalam infografis Anda. Kalau misalnya Anda ingin tahu, Pak, apakah slide presentasi saya atau infografis saya itu harmoni, silahkan Anda print out, lalu ditunjukkan kepada rekan-rekan Anda. Mas, Mbak, kira-kira infografis saya ini sudah harmoni nggak? Strukturnya, warnanya, tampilannya, dan lain-lain. Oke ya, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, di dalam infografis syaratnya itu adalah unik. Ini ada di dalam buku Cool Infographic karya Randy Crum. Saya mengutipnya di dalam buku Amazing Slide Infographic. Yang disebut dengan unik itu adalah menjadikan data yang abstrak itu menjadi real. Sebagai contoh, kalau misalnya Anda melihat presentasi Steve Jobs tahun 2007, dia pernah menyebutkan bahwa waktu dia menunjukkan iPhone, dia mengatakan iPhone ini beratnya 200 gram. Ya. Bagi orang awam, 200 gram itu sesuatu yang abstrak, susah untuk difahami. Tetapi Steve Jobs menyederhanakannya dengan, Anda tahu 200 gram itu seperti apa? Kalau misalnya Anda punya uang 25 sen dan itu jumlahnya 8, maka itu beratnya seperti halnya satu iPhone ini. Nah itu ya, jadi data abstrak menjadi real. Sama juga kalau misalnya Anda presentasi, Anda mengatakan 75% tubuh manusia terdiri atas air. Nah itu adalah data yang abstrak bagi orang secara umum. Namun ketika Anda memvisualisasikan 75% itu dalam bentuk grafik, 3/4 ya, 3/4 dari bagian tubuhnya itu terdiri atas warna yang berbeda, maka itu disebut dengan
75% tubuh manusia terdiri atas air, gitu ya. Jadi, 3 syarat infografis itu adalah simple, sederhanakan, tampilannya harmoni, serasikan antara font, warna, huruf, image, dan layoutnya, serta yang ketiga unik. Unik itu adalah menjadikan data yang abstrak menjadi real. Oke ya, sampai ketemu di pembahasan Amazing Slide Infographic berikutnya, pasti lebih menarik dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.